Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mahasiswa PJJ atau mahasiswa non PJJ yang akan mengikuti ujian online bersama saya di mata kuliah Informatika dan Teknologi. Hari ini saya mau sampaikan soal UTS untuk mata kuliah ini, dan ini dikerjakan di rumah masing-masing secara mandiri, secara online. Nanti hasilnya di upload ke YouTube. Nah, bagaimana soalnya? Ini adalah seperti ini soalnya. Baik, kalau saya running aplikasi ini, ya, muncul Windows atau jendela aplikasinya. Ingat, untuk soal UTS ini platformnya adalah platform basis Windows, belum menggunakan platform Android. Kalaupun Anda mampu ngerjain dalam platform Android, berarti ada nilai bonus buat saudara. Nah, inilah project UTS saudara, itu membuat aplikasi quiz untuk olahraga. Di menu utama ini, di form utama ini, ada menu info dan ada menu exit. Kalau saya klik tombol exit, aplikasinya keluar. Saya jalankan lagi. Nah, kalau saya klik tombol info, ini akan muncul jendela info. Nah, di jendela info itu Anda harus memberikan foto Anda. Di dalam circle ini ada foto Anda. Kemudian tuliskan nama Anda, nomor kontak Anda, dan email Anda. Kemudian di form informasi pengembang ini pun ada menu back. Kalau saya klik tombol back, ini ditutup. Jendela informasi pengembang masuk ke form pemanggilnya, yaitu form utama. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau saya klik tombol OK, sama, ini pun close. Jadi OK ini menunjukkan bahwa saya ngerti, ini gambarnya, ini adalah nama pengembang, foto pengembangnya, nama dan data-datanya. Di sini ada nama pengembang, nama Anda ya. Jangan lupa itu, klik OK, saya lanjutkan, klik OK. Nah, selanjutnya adalah di menu utama ini, di form utama ini, bukan menu utama ya, form utama, itu ada data isian, ada 3, ada NIS, nama, dan kelas. Nah, untuk kelas itu diambil dari looping, dan loopingnya dari 12 sampai 1. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 12. Dan digunakan tekniknya adalah dengan looping. Loopingnya mau pakai teknik for, repeat Anda tinggal terserah. Anda kan sudah mempelajari itu. Sekarang saya pakai for saja karena nilai loopingnya sudah jelas dari angka 12 sampai angka 1. Kemudian ini combo box, ini komponen combo box, ini pun sudah pelajari ya. Nah, selanjutnya ada tombol lanjut. Tombol lanjut ini validasi, harus memvalidasi apakah data isian ini kosong atau tidak. Jadi kalau data isinya kosong, diklik lanjut, ini nggak boleh lanjut ke soal. Kenapa? Karena kan kita harus tahu ini NIS berapa yang mau ujian ini kan. Nah, muncullah dialog pesan seperti ini. Anda sudah pelajari teknik ini, silakan diterapkan maaf, di soal ini. Kalau saya klik OK, kursornya pindah ke NIS, dimasukkan data NIS, misalnya 123 456 789. Ini contoh saja. Nama misalnya kita ambil nama misalkan adalah ini sama. Kalau namanya kosong diklik lanjut itu nggak bisa, nama harus diisi. Nah, misalnya namanya adalah siapa ya, Ai Kurniawan misalnya, Kurniawan misalnya ya. Nah, kemudian kelasnya adalah kelas, dia duduk di kelas 10 misalkan. Nah, kalau diklik lanjut, ketika data-data ini sudah ada, maka masuk ke soal. Saya back ya. Tapi kalau ini masih di pilihan kelas, saya klik lanjut, muncul pesan kelas mohon dipilih dahulu. Oke, klik OK, pilih kelasnya, bebas ya pilih kelasnya. Ingat, data ini diambil dari teknik looping. Oke, sebelum saya lanjut, ini ada gambar. Gambar ini diambil dari internet, bebas. Ketika saya di internet, misalkan logo spot
free atau V logo spot bebas. Nah, nanti disimpan di objek circle. Oke, saya lanjutkan, klik. Nah, masuk ke soal nomor 1. Jadi kalau data ini sudah lengkap, diklik lanjut, masuk ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 itu ada gambar yang menjelaskan soal yang ditanyakan. Di sini ada pilihan jawaban. Nah, ini pun sama, gambar kartun ini diambil dari internet. Anda googling saja ya. Bebas gambar ini pasti gambar apa oleh saudara, terserah. Sesuai dengan soal yang mau disampaikan dalam aplikasi saudara. Asumsi saya ambil soal nomor 1 tentang bola basket. Nah, saya ambil gambarnya di internet ini, pilihannya ini. Nah, ini jawaban benarnya. Sisanya adalah jawaban salah. Nah, untuk bobot jawaban benar, terserah Anda yang tentukan sendiri. Karena di soal ini ada 5 soal, dan bobot skor terakhir adalah 100, berarti saya asumsikan 100 bagi 5, berarti 20. Berarti setiap soal itu punya bobot 20. Nah, berarti kalau jawaban ini benar, maka bobotnya 20. Kalau salah gimana? Nggak ada sistem minus di sini, berarti 0. Kalaupun mau Anda kasih setting sistem minus, ya sah-sah saja sih. Tapi dalam soal UTS ini saya tidak kasih sistem minus. Kalau dia salah berarti 0, kalau benar adalah 20. Karena soalnya cuma 5. Anda mau buat soal lebih dari 5 juga boleh. Nah, setelah saya pilih jawaban bola basket, saya klik tombol lanjut, masuk ke soal 2. Ya, masuk ke soal 2. Nah, kalau saya klik break, kembali ke soal nomor 1. Tadi diklik lanjut, masuk ke soal nomor 2. Kalau saya klik next, masuk ke soal nomor 2. Jadi soal tombol next dan lanjut ini adalah sama fungsinya untuk membuka form berikutnya, yaitu soal nomor 2. Di bersama ada gambar, ada penjelasan soal. Oke, di sini ada jawaban. Untuk ini adalah angka besi. Jadi kalau klik lanjut. Nah, masuk ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ada gambar. Pilihan jawabannya adalah di KT. Klik lanjut. Masuk ke soal nomor 4. Ini soal nomor 4. Pun sama ada gambar. Ini pun di internet. Silakan ambil. Bebas soal gambarnya bebas. Anda mau kasih soal apa terserah. Yang penting matching aja dengan soalnya. Kemudian ini softball, klik lanjut. Nah, masuklah ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini berupa video. Jadi Anda harus memasukkan video di salah satu soal. Mau di soal nomor 4, 3, terserah. Saya simpan di soal nomor 5. Dan ketika saya klik load, maka video itu muncul. Dan jawaban video itu pun muncul. Saya klik load. Nah, oke, tunggu di koneksi internet muncullah seperti ini. Ini saya matiin supaya tidak berisik. Nah, ini soal nomor 5. Oke, diperhatikan. Video ini bisa diambil dari YouTube. Ambil linknya dan materinya sudah saya sampaikan di kuliahan. Nah, kita lihat ini adalah video tentang renang gaya dada. Berarti saya ambil gaya dada. Nah, ketika soal semua sudah dijawab, kemudian diklik tombol next atau tombol lanjut, maka akan muncul halaman skor. Nah, ketika halaman skor, ini ditutup, dihilangkan. Anda sudah belajar fungsi visible. Ya. Nah, sekarang kita lihat skor Ayu Kurniawan berapa nih? Ayu Kurniawan kelas 10. Nah, nomor ini berapa nih skornya? Dari sini kita lihat sekarang. Klik nilai kuis, ketemu 100 skor. Dan jawabannya benar semua. Maka muncullah image yang berkaitan dengan skor itu. Image ini pun bebas. Anda mau kasih image A, B, C, D di sini tergantung. Terserah Anda. Pokoknya menunjukkan dengan skor ini. Nah, untuk skor, ranknya adalah seperti ini. 80 sampai 100 itu A, dan gambarnya untuk A itu bebas. Ya, Anda mau kasih piala seperti ini, atau Anda mau kasih gambar misalkan jempol bagus, good job, terserah Anda. Untuk nilai B, ini ranknya. Untuk C, ini ranknya. D, ini ranknya. E, ini ranknya. Nah, berarti Anda mengenal teknik apa? Teknik selection, itu sudah dipelajari.
Terserah Anda mau pakai teknik if selection atau pakai case of selection, terserah Anda. Nah, seperti itulah hasil akhir aplikasi ini ketika dijalankan. Ya, itulah soal UTS kita. Nah, saya mau kasih clue pada saudara bagaimana mengerjakan soal UTS ini. Tapi ini clue ya, tidak menjadi jawaban final. Mudah-mudahan dengan clue ini Anda punya gambaran, oh begini cara mengerjainnya. Baik, ini saya klik exit, maka akan keluar dari aplikasi. Nah, baik, perhatikan di form utama. Perhatikan di jendela structure. Ini form utamanya. Dia punya objek footer, dia pun punya objek header, punya objek layout. Ini objek layout. Di objek layout 1 itu ada objek circle, ini objek circle. Nah, gambar itu masuk di sini. Di property field. Field, ingat ya, ini circle. Di property field ada yang namanya kind. Kind ini Anda setting asalnya adalah solid. Solid seperti ini. Ini harus Anda ganti dengan bitmap karena kita kasih gambar. Nah, gambarnya sendiri diambil dari property bitmap. Ada bitmap, diklik exportnya, diklik editnya. Nah, di sini ini kalau saya clear, saya load, ambillah gambarnya nih saudara. Nah, ini gambar yang saya ambil dari internet. Misalnya spot. Kayak ini kan, spot. Klik OK. Kalau sudah klik OK, ini akan masuk. Ya. Kemudian di layout 2, ini layout 1 untuk gambar, layout 2 untuk data isian. Di layout 2. Di layout 2 itu ada objek anak, listbox. Nah, listbox, ini lihat listbox. Kalau Anda ketik di sini, listbox, itu muncul ini kan, listbox tuh. Nah, di listbox itu ada objek turunannya, yaitu listbox item 1, item 2, dan seterusnya. Ini kalau saya klik listbox, ini listbox. Delete. Kalau saya klik listbox, kemudian klik kanan di listbox, itu ada add item, ada item editors. Diklik item editor. Nah, Anda tinggal klik saya add item, nanti muncul di sini listbox. 1 add item, 2 dan seterusnya sesuai kebutuhan Anda. Nah, listbox item 1 itu ada objek yang namanya objek niche. Kalau saya klik sorot, ini ada edit niche dan label niche, ya kan? Dan listbox 2 edit nama dan label 2. Kemudian di listbox item 3 itu ada combo box dan juga ada label. Nah, combo box propertinya itu diambil dari looping kan? Diambil looping. Nah, properti apa? Yaitu items. Nah, ini kosong. Tidak ada di sini. Kenapa? Karena datanya kita ambil dari teknik looping. Nah, Anda silakan isikan property items titik add dengan looping yang Anda punya. Nah, ini clue ya buat saudara. Nah, lanjut di listbox item 4 itu ada objek button. Nah, ini ada objek button. Nah, di sini ada kode. Nah, kode itu silakan Anda pikirkan sendiri ya. Nah, saya kasih clue juga untuk info. Ya. Nah, info itu muncul seperti ini. Di sini ada footer, header, layout 1 untuk gambar, layout 2 untuk label. Ya. Nah, ini misalnya ada listbox. Nah, di listbox ada label nama, ini label nama dan seterusnya. Listbox item 2 ada label kontak, ada email. Listbox item 4 itu ada button. Ya. Ini clue ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya adalah soal nomor 1. Oke. Ya. Nah, di soal nomor 1 itu pun sama. Ada footer, ada header, layout 1 untuk gambar, layout 2 untuk pilihan jawaban. Ini ada listbox. Listbox item 1 itu ada rad A, rad B, dan seterusnya. Ini pun sudah Anda pelajari di di pertemuan tentang radio button. Ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, soal nomor 2 pun sama, ini desainnya. Nomor 3 pun sama, ini desainnya, dan seterusnya. 4 pun sama, ini desainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk soal ini tidak perlu dilarikan ke basis Android karena saudara belum mempelajarinya, cukup di basis Windows saja. Nah, saya rasa itulah clue untuk soal UTS ini. Silakan saudara eksplorasi, silakan Anda kerjakan. Dan batas pengerjaan soal ini kapan? Waktu pengerjaan soal ini adalah 1 minggu dari UTS yang digelar. 1 minggu dari UTS digelar. Asumsi misalkan Anda hari Rabu, berarti Rabu depan Anda sudah harus menyerahkan ke saya. Anda ngerjain hari Kamis, berarti Kamis depan Anda harus sudah serahkan ke saya. Nah, kemana produk Anda dikirimkan? Produk Anda dikirimkan ke YouTube. Artinya Anda harus memvideokan aplikasi saudara, didemokan, kemudian divideokan. Anda bisa menggunakan tool Handycam seperti yang saya punya, atau Camtasia Studio atau Camtasia atau apalah, terserah tool untuk memvideo. Ya. Kemudian hasil videonya dikirimkan ke YouTube. Jadi yang di video itu adalah produk Anda, dikirim ke YouTube. Produk Anda itu jangan videonya cuma satu, tapi didemoin gitu loh. Seperti yang tadi saya tunjukkan tadi, itu kan didemoin. Oh, kalau begini gimana, kalau begini, itu didemoin. Nah, itu yang divideokan. Nah, setelah divideokan, dilempar ke YouTube. Nah, kalau Anda mau mengupload ke YouTube, berarti Anda harus punya akun Gmail. Maka Anda harus buat akun Gmail. Bagi yang tidak punya, kalau yang sudah punya, tinggal pakai akun Gmailnya. Kemudian login dengan akun Gmail Anda, kemudian masuk ke YouTube. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini ada YouTube, ada channel, ya. Di sini, nah ini saya sudah masuk dengan akun saya. Di sini ada Google Application, diklik, itu ada YouTube. Dan di sini Anda klik, Anda upload. Uploadnya gimana? Di sini ada create a video, klik, upload video, klik. Nah, ambil file video Anda, klik, seperti ini misalkan, klik. Nah, seperti ini misalkan ya. Saya akan ini akan saya itu belum di videoin lah, nantilah ya. Asumsi ini file videonya ada di sini ya, file videonya ada di dokumen Handycam. Ini contohnya ya, misalkan ini adalah soal ini jawaban saudara, diklik open. Oke, sebentar ya, ini kan belum beres videonya kan, sejalan ya. Asumsi ini videonya, diklik kemudian open. Nah, nanti akan ditransfer ke sini dan ikuti langkah-langkah berikutnya ya. Nah, nanti setelah video Anda itu jadi diupload ke YouTube, link video YouTube jawaban Anda itu dituliskan di kolom komentar video soal UTS saya. Jadi di tiap video itu kan ada kolom komentar. Saya akan bikin ini nih. Oke, this one. So, nah ini sebenarnya. Nah, di sini ada video, ada komentar kan. Nah, di kolom komentar itu ketikkan link Anda. Jadi Anda mengetikkan link video Anda, video jawaban UTS Anda di sini. Sehingga saya tahu, oh itu jawaban saudara dari video UTS saya. Jangan disimpan di komentar video yang lain. Karena saya tidak akan fokus ke sana, saya fokus ke video
UTS-nya. Nah, ya itulah pemaparan atau penjelasan tentang soal UTS. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya via WA atau via email. Saya rasa itulah penjelasan soal UTS. Terima kasih. Saya akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.